Selamat siang, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi perkembangan sistem moneter internasional. Sebelum masuk ke materi, kami terlebih dahulu perkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Ernest sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua ada Saudara Aprianti. Kami langsung saja ke materinya. Pengertian sistem moneter internasional dapat diartikan sebagai pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang lain. Jadi sederhananya, sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Di dalam sistem moneter internasional tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli dan penjual dalam batas negara yang berbeda. Namun ketentuan-ketentuan ini tentu harus disepakati oleh para anggotanya atau negara serta bank sentralnya. Selanjutnya ada sejarah sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional ini diawali pada tahun 1870-an ketika hegemoni Inggris yang berlangsung santer terhadap perekonomian global. Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama dari sekitar setengah cadangan besi dan batu bara skala global. Padahal dari jumlah produksi tersebut, Inggris hanya mengkonsumsi kurang dari setengah yang diproduksinya. Sementara itu, Inggris juga memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Hal ini dilihat dari jumlah stok emas global yang dimilikinya semasa periode 1870-an sampai 1913 yang merupakan terbesar di dunia. Inggris juga mampu membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek dari seluruh transaksi perdagangan global. Kekuatan finansial Inggris ini kemudian membuat Inggris berinisiasi untuk membentuk sistem keuangan berstandar emas. Sistem keuangan dengan standar emas ini mulai dilakukan sejak 1875. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem moneter internasional ini juga secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 masa, yakni masa perang dunia, masa perang dunia, dan masa pasca perang dunia. Periodisasi ini dilakukan berdasarkan perbedaan karakteristik dari sistem moneter internasional yang digunakan sesuai keadaan ekonomi politik dunia dari 3 periode waktu. Selanjutnya, kemunculan International Monetary Fund. Penggunaan standar emas dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional berlangsung cukup panjang, termasuk ketika berlangsung Perang Dunia. Namun, Perang Dunia membuat sistem moneter internasional ini terpengaruh dan mengalami kekacauan hingga akhirnya ditinggalkan. Ditambah lagi pada berbagai masalah lain terkait supply dan demand emas serta penentuan standar emas yang ditentukan oleh masing-masing negara. Pada akhirnya, menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu yang diprakarsai Amerika Serikat dan Inggris memiliki inisiatif untuk memperbaiki sistem keuangan global yang telah porak-poranda. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan memperlihatkan beberapa contoh dari perkembangan sistem moneter internasional. Kerja institusional yang pertama untuk pembayaran internasional dilakukan, yang kedua pergerakan modal diakomodasi, yang ketiga nilai tukar antar mata uang dilakukan. Nah, berhubungan dengan serangkaian perjanjian, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks yang berkaitan dengan 3 hal tersebut. Nah, sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Nah, kurs valuta asing adalah harga mata uang suatu negara dalam unit komoditas seperti emas dan perak atau mata uang negara lain. Nah, kalau kita melihat sejarah sistem moneter internasional,
revolusi. Yang pertama, tahap bimetalisme. Yang kedua, standar emas klasik. Yang ketiga, interwar period. Yang keempat, sistem Bretton Woods. Dan yang kelima, rejim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Nah, bimetalisme itu sendiri sebelum tahun 1875 ini merupakan suatu standar ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas maupun perak. Dan Inggris Raya dipakai sampai tahun 1816. Amerika Serikat dari 1792 sampai 1873, Prancis dipakai sampai tahun 1878, sedangkan Cina, India, Jerman, dan Belanda menggunakan standar perak. Nah, dalam bimetalisme ini ada hukum Krisam, di mana rasio pertukaran antara dua logam secara resmi adalah tetap dan hanya logam yang berlimpah saja yang Selamat siang semuanya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Laurentius, yaitu sistem penetapan kurs mata uang. Setelah kejatuhan sistem Bretton Woods, IMF juga menjadi institusi internasional yang masih banyak memegang kendali terhadap sistem keuangan internasional. Hingga saat ini, sistem nilai tukar atau penilaian mata uang kini juga menggunakan sistem yang lebih kompleks atau beragam. Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu free float. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah atau penghargaan terhadap variabel tersebut berubah, kurs mata uang akan berubah. Sistem mengambang bebas juga disebut sebagai clean float. Float yang dikelola sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola yang sering disebut juga sebagai dirty float dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Kita masuk ke kelemahan sistem moneter internasional. Ketika sistem moneter internasional dikaitkan dengan emas, yang pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan di antara sistem mata uang sehingga menjadi jangkar bagi nilai tukar yang tetap dan menstabilkan inflasi. Ketika sistem gold standar hancur, fungsi yang bernilai ini tidak bertahan lama dan dunia terjebak dalam rezim inflasi yang terus-menerus. Sistem moneter internasional saat ini tidak mengatur interdependensi antara berbagai mata uang dan juga tidak menstabilkan harga. Sistem moneter internasional yang absolut di dunia saat ini tidaklah ada. Setiap negara memiliki sistemnya sendiri. Ketergantungan di antara sistem moneter internasional didukung oleh fakta bahwa keseimbangan neraca pembayaran saling berhubungan satu sama lain. Apabila satu negara memiliki neraca perdagangan yang surplus, maka negara-negara lain memiliki neraca perdagangan yang defisit. Jadi suatu negara bergerak menuju surplus atau defisit yang secara otomatis berpengaruh terhadap negara lain. Ini memiliki pengaruh di dalam sistem nilai tukar mata uang, di mana setiap negara tidak dapat menetapkan nilai tukarnya. Sekian pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Di sesi kedua ini kami akan menjawab 2 pertanyaan yang dipilih pada saat presentasi yang akan dijawab oleh saudara Laurentius. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Karina Heriani terkait apa yang dimaksud dengan rezim inflasi. Ini maksud rezim inflasi di sini adalah saling ketergantungan di antara mata uang sebagai nilai tukar dan
gold standar. Jika nilai tukar gold menurun, maka tidak ada keseimbangan juga nilai tukar jual beli yang sedang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ismi. Pertanyaannya, bagaimana jika bank sentral yang dimiliki oleh suatu negara tidak mampu menyediakan cadangan kapital atau likuiditas sesuai dengan aturan perdagangan internasional? Jawabannya, jika bank tersebut tidak mampu, akan terjadinya fluktuasi dan ketidakseimbangan bank sentral tersebut. Sekian jawaban dari kami. Baik, selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Sistem moneter internasional adalah satu perangkat kebijakan, institusi, praktisi, regulasi, mekanisme yang menentukan tingkat di mana mata uang satu ditukarkan dengan mata uang yang lain. Perubahan sistem moneter diakibatkan oleh gejolak ekonomi. Dengan mempelajari pengalaman historis akan dapat diperoleh gambaran timbulnya ketidakstabilan ekonomi serta proses penyelesaian neraca pembayaran internasional. Sistem standar emas 1870 sampai dengan 1914 muncul pada tahun 1870, di mana pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Zaman Bretton Woods 1944 sampai dengan 1973, dalam perjanjian Bretton Woods terbentuk dua badan internasional, yaitu International Bank for Reconstruction and Development yang sekarang dikenal dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Sistem penetapan kurs mata uang bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu free float. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Float yang dikelola sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uang secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output, keseimbangan, dan untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Setelah kejatuhan sistem Bretton Woods, IMF juga menjadi institusi internasional yang masih banyak memegang kendali terhadap sistem keuangan internasional. Hingga saat ini, sistem nilai tukar atau penilaian mata uang kini juga menggunakan sistem yang lebih kompleks atau beragam. Nilai mata uang pun juga ditentukan dengan berbagai indikator meliputi: yang pertama, laju inflasi relatif; yang kedua, tingkat pendapatan relatif; yang keempat, suku bunga relatif; kontrol pemerintah; dan yang terakhir, ekspektasi nilai di masa depan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang.